Ya, Ibu kembali lagi dengan materi perbandingan trigonometri ya. Ini untuk kelas 10 matematika wajib, yakni yang pertama adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini adalah dasar sekali dalam perhitungan trigonometri ya, yang harus dihafalkan dan juga dipahami. Di sini Ibu berikan ada dua segitiga siku-siku. Ya, siku-sikunya di sini sama ini. Lalu yang penting dari segitiga siku-siku ini adalah kalian wajib tahu apa itu sisi miring dan di mana letaknya sisi miring itu. Nah, kalau ada pertanyaan tentang apa itu sisi miring, maka janganlah kita menjawab bahwa sisi yang bentuknya miring, itu sangat salah ya. Jadi yang dinamakan dengan sisi miring itu yakni adalah sisi yang paling panjang pada segitiga siku-siku atau sisi yang terletak tepat di depan sudut siku-siku. Jadi ini adalah sudut siku-siku, berarti sisi miringnya yang mana? Yang ini. Ya. Jadi sisi yang paling panjang pada segitiga siku-siku adalah sisi miring atau sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku. Ya, kalau kita sudah bisa menentukan mana sisi miring, itu adalah modal utama dalam pengerjaan perbandingan trigonometri ini ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, misal Ibu akan kasih contoh. Di sini saya letakkan sebuah sudut yang namanya alfa ya. Ini sudutnya alfa di sini. Nah, kemudian sudut yang kedua di sini itu berarti Ibu kasih pemisalan dengan di sini, misal Ibu letakkan satu sudut lagi di sini beta. Nanti kita lihat ya perbandingannya bagaimana. Ya, kalau di sini alfa, yang penting adalah tadi kan kita udah tahu ya di sini miring. Sisi miring kita kasih nama di ini miring. Ya. Nah, kalau di sini alfa berarti sisi yang berada di depannya, mana sisi yang berada di depannya ini? Ini sudutnya berarti sisi yang berada di depannya itu adalah yang ini. Nah, ini depan. Ini depan. Berarti sisanya itu samping, namanya samping. Ya, itu namanya samping. Nah, sama, kalau misalkan betanya di sini, sudutnya di sini, berarti mana miring? Ini miring ya. Sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu miring. Lalu sisi yang berada di depan sudut beta, ini beta, karena yang diminta beta di sini berarti depannya mana? Ini. Ini depannya. Berarti sisanya itu adalah yang samping-sampingnya sudut. Ya, ini kalau sudah seperti ini, kalau sudah bisa menentukan mana depan, mana samping, mana miring, itu sudah bagus ya. Nah, ini kita tinggal kasih singkatannya aja. Ini mi, ini dia D, kemudian ini adalah sa. Kita ambil silabel pertamanya ya. Nah, ini juga gitu. Ini mi, kemudian ini sa, ini D ya. Oke, kalau sudah bisa seperti itu, Ibu akan jelaskan bahwa perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama adalah sinus. Nah, di sini Ibu pakai yang ini ya. Sinus, saya kasih nama sudutnya sesuai dengan yang diketahui di situ adalah sinus alfa atau yang disingkat dengan sin. Kalau dikatakan sin, itu berarti adalah perbandingan antara sisi di depan dan sisi miring. Oke, atau disingkat demi. Ya. Nah, kalau yang kedua itu disebut dengan kosinus atau yang disingkat dengan cos. Sama ya, saya masih menggunakan sudut alfa. Nah, perbandingannya adalah sisi di samping sudut alfa per sisi miring atau disingkat dengan sami. Yang ketiga itu adalah tangen alfa, itu perbandingan antara sisi di depan sudut alfa dengan sisi sampingnya atau depan per samping. Nah, yang keempat apa? Yang keempat itu adalah perbandingan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Jadi yang keempat itu disebut dengan kosekan. Kosekan adalah kosekan, ini disingkat kosek ya. Kosek alfa itu adalah kebalikan dari sin. Berarti kalau dibalik apa? Mi D. Mi D. Nah, kemudian yang kelima itu kebalikan dari apa? Kalau tadi kebalikan dari sin berarti ini adalah kebalikan dari cos.
Kebalikan dari cos atau yang disebut dengan sekan. Sekan alfa itu adalah kebalikan dari kosinus. Yakni mi, tadi mi D berarti ini misa. Misa, lalu yang terakhir adalah kotangen alfa. Kotangen atau disingkat dengan kot alfa itu adalah kebalikan dari tan. Tan itu kan desa, berarti kalau kebalikannya berarti sa D. Itu ya. Nah, ini di sini yang diminta adalah alfa, alfa, alfa. Iya, karena ibu pakai contoh yang ada di sini ya, alfa. Kalau yang beta sama, beta tetap demi, cuman letaknya nanti tergantung sudutnya. Kalau betanya di sini berarti kan depannya di sini. Ya, miringnya di sini, sampingnya di sini. Kalau alfanya di sini, berarti depannya di sini, miringnya di sini, sampingnya di sini. Ya, itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini harus dihafal ya. Nah, ini harus dihafal karena cukup mudah kok menghafalnya. Demi, sami, desa. Kosek, sekan, dan kotangen adalah kebalikan dari ketiga ini. Tapi jangan terbalik. Kosekan alfa itu kebalikan dari sinus, bukan kebalikan dari kosinus ya. Dan sekan alfa adalah kebalikan dari cos alfa, bukan kebalikan dari sin. Hati-hati ya. Nah, dan kalau kotangen dia kebalikan dari tangan. Itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Supaya lebih mudah, setelah ini ibu akan memberikan contoh soal bagaimana cara kita menggunakan ini. Aplikasikan ini ke dalam soal. Ya, ini adalah contoh soal yang pertama. Di sini kita akan lihat bagaimana soalnya. Perhatikan gambar berikut. Diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A, dan sisi AB 6 cm dan AC 8 cm. BC-nya belum diketahui dan ditanyakan adalah tentukan perbandingan sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan seterusnya. Oke, yang perlu ibu tekankan pada kalian adalah jika menjawab soal seperti ini, kalian harus pastikan bahwa segitiga ini ketiga-tiga sisinya itu sudah diketahui. Nah, di sini kita tahu bahwa BC-nya belum ada kan? BC-nya belum kita ketahui berapa panjangnya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara kita mencari sebuah sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku? Jawabannya adalah dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, yang sudah kalian dapat di kelas 8 SMP. Nah, rumus Pitagoras untuk hal ini kan yang ditanyakan sisi apa ini? Ini adalah sisi miring. Nah, kalian tahu bahwa itu adalah hal pertama yang harus kita cari terlebih dahulu. Maka kita harus cari dulu BC-nya. Rumus Pitagoras ya, berarti BC sama dengan, kalian sudah tahu pasti ya. Nah, berarti kalau yang sisi miring yang ditanyakan itu adalah penjumlahan kuadrat dari sisi-sisi kedua sisi yang sudah diketahui. Berarti di sini AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat ya. Nah, berarti hasilnya adalah 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Berapakah dia? Berarti akar dari 36 tambah 64. Akar dari 100. Akar dari 100 berapa? Ya, 10. Nah, kalau kita sudah tahu, ya, kita boleh letakkan di sini. Ya, berarti ketiga sisinya sudah diketahui, maka kita bisa mengerjakan soal ini. Ya, ini sudah sangat mudah kalau sudah diketahui. Nah, kalau sudah diketahui, kalian ingat tadi ya, ini yang pertama adalah sin alfa. Berarti fokus kita adalah sudut alfa ya. Sudut alfa ada di sini. Sudut alfa atau sudut B, dia ada di sini, sudut alfa. Jangan lihat beta, yang ditanyakan alfa. Kalau sin alfa itu kan tadi perbandingannya adalah demi ya. Depan per miring. Depannya apa? AC, sisi AC per miring, miringnya BC. Berarti kita tinggal isi AC-nya 8 per 10. 8 per 10 berarti 4 per 5. Tuh, ya. Nah, yang kedua, B, kosinus alfa. Kosinus itu berarti sami, ya.
samping per miring dari alfa. Sampingnya apa? AB, miringnya BC. Berarti AB per BC. AB-nya adalah 6, BC-nya 10. Ini bisa disederhanakan menjadi 3/5. Oke. Nah, setelah itu yang C adalah tan alfa. Tan alfa sama dengan depan per samping. Ini harus dihafal ya, perbandingan ini. Sami, Desa itu harus dihafal. Depan per samping. Depannya apa dari sudut alfa? AC per samping. Sampingnya itu AB. Berarti AC berapa? 8, sampingnya 6. Berarti AC 8/6. Ini bisa disederhanakan dibagi 2 menjadi 4/3. Ini disederhanakan tadi ya. Nah, ini adalah perbandingan sudut alfa ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini beta ya. Nah, kita lihat di sini D yang ditanyakan adalah sin alfa. Kalau sin alfa tadi sudah, sorry ya, D itu sin beta. Berarti sin beta yang dilihat adalah fokus kita di sudut betanya. Mana sudut beta ini? Ya, sama kalau yang perbandingan sisinya tetap depan per miring. Tetapi letaknya kan berbeda. Kita tinggal cari beta di mana ini, depannya mana? Ini ya, berarti AB per BC. AB per BC. AB-nya berapa? AB-nya 6, BC-nya 10. Berarti 6 per 10. Kita tinggal sederhanakan dibagi 2 menjadi 3/5. Oke, itu sin beta. Selanjutnya adalah, ya saya buat di sini saja. Nah, selanjutnya adalah yang E. E itu adalah cos beta. Samping per miring. Sampingnya apa? Beta di sini. Sampingnya berarti AC, miringnya BC. Berarti AC per BC. Atau dengan kata lain, dia adalah AC-nya berapa? 8, BC-nya 10. Disederhanakan berarti 4/5. Dan yang terakhir adalah tan beta. Ya, tan beta itu berarti depan per samping. Depannya apa dari beta? AB. Sampingnya apa? AC atau CA. Berarti depannya AB per AC. Atau AB-nya berapa? 6 per AC-nya 8. Sama-sama bisa dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Ya, jadi inilah semua perbandingan trigonometri pada segitiga yang ini. Ya, jadi ingat bahwa kita harus pastikan dulu segitiga ini ketiga-tiga sisinya sudah diketahui. Dan cara mencari sisi yang tidak diketahui adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, nah selanjutnya Ibu akan mengajarkan kalian soal yang bentuknya lain pada soal contoh nomor 2. Ya, ini adalah contoh soal nomor 2. Di sini soalnya adalah diketahui segitiga PQR siku-siku di titik Q. Jika diketahui sin P-nya adalah sama dengan 1/3, maka tentukan nilai dari A adalah cos P, yang ditanyakan cos P dan tan P. Nah, untuk soal seperti ini adalah alangkah baiknya kalau kita harus menggambar segitiga siku-sikunya ya, supaya dia jelas. Nah, di sini dibilang siku-sikunya di titik Q, berarti ini adalah siku-sikunya, maka ini adalah Q-nya ya. Nah, Q di sini buat di sini P, Q berarti di sini adalah R. Oke, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke soalnya. Di sini dibilang sin P sama dengan 1/3. Oke. Sin P sama dengan, ingat ya, yang tadi Ibu sudah bilang bahwa sinus itu adalah perbandingan sisi depan per miring. Nah, dengan kata lain di sini sisi depannya
P itu mana? Ini sudut P-nya yang diminta, berarti sudut ini yang kalian perhatikan. Depannya mana? Ini ya, QR. Miringnya PR. Di depan sudut siku-siku itu PR. Berarti di sini QR per PR. Sama dengan dia bilang 1/3. Berarti QR-nya itu 1, PR-nya 3. Satu satuan ya. QR-nya 1 kita letakkan di sini dan PR-nya 3. Nah, kembali lagi kalian ingat bahwa Ibu kan bilang bahwa kalau segitiga itu tiga-tiganya itu harus sudah diketahui sisinya. Di sini sama seperti contoh soal nomor 1, ada yang tidak diketahui yakni PQ. Ini harus dicari dulu berapa dengan cara pakai Pitagoras. Nah, berarti PQ sama dengan ini bukan sisi miring yang ditanyakan ya, berarti pengurangan. Tentunya kalian sudah tahu bahwa mencari sisi yang bukan sisi miring adalah pengurangan dari sisi miringnya kuadrat, PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Berarti hasilnya adalah akar dari 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Akar dari 9 kurang 1 sama dengan akar 8. Nah, ini bisa disederhanakan. Akar 8 ini kalian pecah menjadi berapa kali berapa yang salah satunya bisa diakarkan. Itu artinya 4 kali 2 ya. Akar 4 kan dia 2, akar 2-nya biarkan saja karena memang tidak bisa diakarkan. Oke, jadi hasilnya PQ adalah 2 akar 2. Kita boleh letakkan di sini 2 akar 2. Nah, kalau sudah dapat 3 ini cukup mudah untuk mengerjakan soal yang ditanyakan. Nah, dia mencari cos P. Berarti kita tulis di sini cos P. Yang A, cos P. Nah, kosinus itu adalah perbandingan dari sisi samping per miring. Ini harus dihafal ya, Demi, Sami, Desa. Nah, samping per miring, sampingnya sudut P mana? Nah, tentukan dulu P itu punya depan mana? Ini QR, ini miring, berarti sampingnya PQ. PQ per miringnya adalah PR. PQ-nya apa? 2 akar 2 per 3. Atau bisa juga 2/3 akar 2. Ini hasil dari cos P. Oke, selesai yang bagian A. Dan yang bagian B, itu yang ditanyakan adalah tan. Yang ditanyakan adalah tan P ya. Nah, ini yang ditanyakan tan P. Tan itu adalah perbandingan sisi depan per samping. Sisi depannya apa? Dari P. P punya depan itu adalah QR. QR per samping. Sampingnya adalah PQ. Oke, QR-nya berapa? QR-nya itu 1 ya. PQ-nya itu 2 akar 2. Nah, ini kalian perlu perhatian khusus ke bentuk yang seperti ini. Kalau di bawah tanda akar di bawah tanda per ada akar, itu artinya kalian perlu rasionalisasi. Artinya, bagaimana cara kita merasionalisasi? Itu sudah ada di semester 1, kelas 10 ya. Itu artinya kita kalikan dengan bentuk akarnya. Di sini akarnya adalah akar 2. Berarti kita tinggal kali aja. Akar 2 per akar 2. Oke, jadi 1 kali akar 2 tetap akar 2. 2, ini kan depannya sini 1 ya, ini 2. 2 kali 1, 2. Akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 2. Ini dia hasil dari tan P. Ini 1 ya, 1/4 akar 2. Itu dia bentuk contoh, beberapa contoh dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ibu harap kalian bisa paham dengan video yang sudah Ibu ambil ini, yang sudah Ibu berikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.